di belakang itu coach itu adalah pelatihnya yang umurnya sudah tua. Nah itu kicep tuh nanti di lapangan kita pernah mengundang pakar-pakarnya. Sudah pelatihan yang untuk wasit pon kan ada tes fisik juga tuh. Tes fisik, tes kebugaran, pokoknya tes semuanya tuh. Ya kayak Puspa tuh dulu sebelum dia tunggal kan dia tanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita Ordal, obrolan dunia olahraga. Nah, sekarang di episode berapa? Udah? Episode 5 ya? Oh iya. Selamat datang di episode 5. Jadi saat ini kita kedatangan tamu dari wasit juri DKI. Ada siapa aja nih? Berarti Kak Bang Bonar ya, sama Kak Ilham. Okay. Terima kasih udah datang, udah mau nih kita ajak untuk buat ngobrol-ngobrol gitu. Di kali ini kita mau ngobrolin ya mungkin tentang wasit juri, terus nanti masuk ke tentang pertandingan, baik ketanding gitu ya. Nanti juga yang ada ntar berikutnya juga ada yang TGR-nya gitu kan. Tapi ya kita mau ngobrol-ngobrol, ngasih informasi gitu kan ke semuanya ya. Yang kan peraturan ada baru ini juga ada lumayan banyak perubahan nih kan. Bahkan tadi kalau sempat ngobrol di behind the scene ada sampai udah edisi ke-7 ya Bang Bonar sekarang ya. Dari pertama kali semenjak diluncurkan ya itu ya. Nah, jadi memang mungkin yang nggak tahu apakah semuanya mengikuti perkembangan itu atau enggak kan, takutnya masih pola pikirnya yang edisi 1, edisi 2 gitu kan, terakhir sampai edisi 7. Nah, belum tentu pelatih juga tahu sekarang iya, udah makanya belum tentu tahu kan gitu. Tapi kan biasanya pas TM dibahasnya pasti kan kalau kejuaraan kan. Itu sebenarnya teknis TM kejuaraan juga mereka kalau menurut saya mah cuma hanya lewat ya Bang ya. Kecuali dipaparinnya ketemunya sama kayak penataran pelatih kayak itu baru bakal nangkep. Memang kalau untuk TM kayaknya bakal nangkep. TM itu sulit karena sudah biasanya yang datang cuma pelatih atlet, malah kadang asisten atlet. Nah, tapi kalau bahas tadi Andung bilang penataran pelatih, sebab kalau di DKI sendiri itu pernah ada nggak sih dari wasit juri gitu ngundang pelatih untuk sosialisasi terkait peraturan gitu, pernah ada nggak? Pernah. Terutama waktu baru-barunya muncul peraturan ini, kita juga buat sosialisasi peraturan, kita undang pelatih pelatih juga kita undang, kita bahas. Memang saat itu juga waktu nggak cukup untuk bahas peraturan itu, karena pelatih juga mungkin textbook aja kali ya, dia praktek juga belum gitu. Sementara kalau cuman baca dari peraturan yang dia dapat gitu kan, tapi sebenarnya aplikatifnya bisa berbeda-beda gitu ya. Karena kebetulan juga peraturan yang baru ini juga kan bukan sulit dicerna, tapi kalau menurut saya pribadi sering adanya perubahan-perubahan di setiap event gitu. Jadi kadang-kadang terutama di TM tuh, Bang di sana begini Bang di sana begini. Kadang ini DKI kita pakai ini, jadi selalu saya sampaikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih detail tentang itu, mungkin kita mau sedikit ngobrol tentang background nih kan. Sekarang Kak Ilham sama Bang Bonar kan wasit juri DKI kan ya, hitungannya. Saya nggak ngerti. Nah, sebenarnya kalau di wasit juri itu gimana ya? Kalau orang sebenarnya pengen jadi wasit juri itu kayak gimana sih caranya susah nggak sih gitu. Prosedurnya mungkin seperti apa? Harus punya keahlian khusus dulu apa gimana itu sih. Ya, biar siapa tahu nanti ada nih yang penonton kita yang memang mau jadi wasit juri gitu kan. Kalau ditanya susah apa enggaknya ya, kalau balik ke zaman saya mah susah banget, karena diharapkan dia minimal mantan atlet. Oh, harus atlet dulu? Ya, dia dulu mantan atlet. Dia harus bisa menguasai kaidah silat, langkah silat. Ya, karena yang mantan atlet itu mengerti peraturan, tapi tidak menguasai peraturan, jadi mengerti. Nah, kalau sekarang memang rada-rada sulit dari wasit. Kadang mahasiswa juga pengen ikut, anak SMA juga pengen ikut, kayak kita selektif, nggak bisa main comot. Nah, itu ada prosedur seleksinya nggak mungkin dari itu? Kalau prosedur ada ya, karena kebetulan
Untuk tingkat DKI saya pernah 2 kali jadi ketua panitia penataran. Saya selalu terutama kategori TGR tunggal dan rebu itu wajib, nggak ada cerita ngutangnya 2 jurus, nggak ada. Oh, ini maksudnya harus hafal ya, full gitu ya. Jadi kadang dia di jurus ini bisa nggak lulus, dia nggak bisa daftar walaupun dia punya uang sekian juta untuk bayar, tapi kalau lu nggak lulus tunggal sama regu, out. Berarti sebenarnya paling sulit itu dibanding nilai tanding sama TGR buat jadi wasit juri, lebih Harus dilihatnya hafal lebih dulu. ke TGR dulu bang ya. Oh, iya. Kalau Iya. tanding mah istilahnya kayak Tenang ya pukul lu aja. kayaknya ya harus bisa, lu pasti bisa lah gitu kalau tanding ya. Karena kalau TGR itu kan kalau dia nggak bisa TGR kan nggak mungkin dia bisa nilai kan gitu. Iya benar. Dia bisa nilainya acak-acakan, bener apa kagak? Dia cuma tebak buah manggis kan gitu. Tapi kalau dia nguasain minimal hafal jurus, tahu gerakan satunya apa, duanya apa, tiga apa, jurus 2 gerakan itu, kita percaya gitu. Nah, kalau sehari-hari kita bertugas pun kita tidak sembarang menugasin wasit juri untuk pimpin menilai tunggal, regu atau ganda. Nah, mungkin kalau sekarang ke Kak Ilham dulu waktu pertama kali ceritain pertama kali jadi wasit juri. Maksudnya apakah nggak tahu ya, apa dulu dari wasit jurinya levelnya nggak tahu dari perguruan dulu kah atau terus lari ke kota baru DKI. Nah, itu sebenarnya ada jenjangnya juga nggak, seperti apa ya, mungkin yang bisa diceritain gitu. Iya, kalau dulu saya justru malah sebelum ada tes fisik ya, karena memang itu ada tinggi badan dulu. Oh, ada Jadi- syaratnya. Jadi ada syarat ketentuan berlaku. Oh. Nah, jadi ada tinggi badan, ya, kemudian dia harus mewakili perguruan Mewakili perguruan. karena dulu dibutuhkan. Nah, terus kemudian ada tes fisiknya. Tes fisik itu yang sampai sekarang mungkin setiap ada kenaikan grade Iya. itu selalu dilakukan. Sampai kemarin kita juga ada tes mengenai sertifikasi ya, Bang Munar ya. Kita tetap melakukan sit up, back up, kemudian lari 2,5 kilo, Ya. itu tetap ada. Nah, kemudian dari situ kita ada mengenai gerakan ya. Jadi bener nggak ini kita orang silat? Karena kalau bukan orang silat berarti dia nggak bisa memperagakan silat. Nah, berarti itu di situ ketahuan. Makanya kalau misalnya tiap pertandingan itu filosofinya adalah ketika masuk dia suruh gerakin 5 sampai 8 gerakan. Bahwa dia adalah benar-benar orang silat. Nah, itu informasi yang menarik Gitu. tuh. Tapi Orang-orang ada, mungkin ada nggak umur tahu gak tuh bang? Ada umur gak? Kalau mau daftar tuh ada umur gak? Kalau Batasan minimal atau overnya gitu pun ada gak? Ada ada batas. Ada. Ada batasan Makanya SMA kita nggak terima. Oh. Terus Karena dulu kita masih menganggap nggak boleh. SMA itu kan belum dewasa. Mahasiswa pun belum dewasa. Karena pengaruhnya nanti di gelanggang, kalau di mukanya kayak baby face itu kan dimainin sama pelatih. Ya, gitu. mental Ah, juga kan, betul. pressure kan kalau lagi Pressure-nya kan, tugas betul, itu kan pressure-nya. dari ini. Iya. Secara logika gini, ketika nanti dia wasit itu yang memimpin masih muda, di belakang itu coach itu adalah pelatihnya yang Senior. umurnya sudah tua. Nah, itu kicep tuh nanti. Iya. Nah, itu mempengaruhi yang tadi Tekanan dibilang ya, Bang. tekanan Jadi kicep dulu. ya. Ada tekanannya. Makanya nggak gampang tuh jadi ini ya, jadi wasit juri itu kok. Betul. Orang ngeliatnya wah nggak bener nih, oh, so tewe pada orang-orang gitu. Tapi bang untuk tahapan-tahapan naik tingkat Iya. tuh kayak Bang Bonar, kayak Ilham kan sekarang kan internasional ya. Ini apa? Udah sertifikasi ya itu ya. Itu tahapan buat sampai ke sana tuh banyak, panjang banget nggak sih jalurnya? Panjang. Apa kayak wah abis naik dari tingkat ini lu butuh 2-3 tahun pengalaman baru Apa harus ya baru ikut bisa beberapa daftar kejuaraan nih, baru ini daftar dulu, lagi ke betul. level yang berikutnya kayak gitu-gitu. Jadi tetap apa memang atau dapat penugasan juga, oh ini layak nih buat udah dapat ke nasional misalkan kayak gitu. Itu ada tahapan gitu. Ada tahapan lah. Jadi kalau di cabang aja kan minimal dia 3 tahun. Dia harus berkarya dulu di cabang, di wilayahnya. Istilahnya kerja bakti dulu dia. Mengabdi dulu dia di wilayah, misalnya Jakarta Timur. Saya kan kebetulan dari Jakarta Timur. Dia mengabdi dulu. Nah, nanti pada saat nanti DKI buka, ketua lembaga ya nggak sembarangan nih ngirim orang ke atas. Oh. Dia seleksi dulu di wilayah. Pantas nggak? Oh jadi diseleksi di Jakarta Timur dulu Iya, nih seleksi. siapa yang bisa. Terbaik lah misalkan. Yang kayak pertama gitu. diseleksi kan jam terbang. Dia aktif Jam nggak terbang. tugas selama di wilayah. Oh. Kalau dia nggak pernah tugas,
jangan harap bisa lolos. Kan gitu. Terus kalau emang dia rajin, jurus tunggal ganda regunya gimana, bagus nggak? Penampilan dia tugas bagus nggak? Attitude-nya bagus nggak? Ya kan? Kalau bagus dinaikin gitu loh. Nah, naik ke DKI itu, di DKI itu biasanya 2 tahun untuk daerah kelas 3. Naik kelas lagi 2 tahun lagi. Naik kelas lagi 2 tahun lagi sampai kelas 1 daerah. Oh, jadi daerah aja udah ada tingkatannya nih. Ada. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Bang, yang tadi di cabang itu Bang, yang dinaikin selektif itu tuh bagus gak itu segala macamnya. Kalau itu ada batasan misal, wah ini ada bagus nih 10 orang timur nih, ya kan. Gue naikin 10-10-nya boleh nggak? Apa Boleh. emang ada batasan cuman wah 5 orang dari timur? Kan biasanya panitia di daerahnya yang ngadain. Ini kita cuma mau nyari 5 orang, jadi kuotanya cuma 5 per wilayah. Oh. Tapi biasanya ketua lembaga wilayahnya boleh nggak saya naikin nambahin 2. Tidak menutup kemungkinan ya Bang kalau Bisa, kayak gitu ya. bisa aja. Berarti ya. Tapi dia dengan syarat dia harus lolos tesnya gitu. Iya, iya. Terutama di yang banyak yang nggak lolos tuh di fisik. Banyak yang nggak lolos di fisik. Karena kan ya, tapi itu pun tidak semata-mata kita tidak luluskan karena kan dia bukan atlet. Iya benar. Ya kan mungkin dia pekerja, nggak tiap hari olahraga. Iya. Itu ada pertimbangannya. Tapi ya tapi fisik ya namanya walaupun bukan atlet apa wasit, juri, kondisi fisiknya harus memang benar-benar dijaga juga Bang ya, karena mungkin berdiri juga begini juga butuh Betul. badan Ya, yang kalau bugar, tanding, kan? kalau tanding harus ngikutin atletnya, geser kanan, geser kiri kan harus apa segitiga ya bentuknya. Iya. Iya. Tapi kalau nggak fokus, kalau fisiknya jelek nggak fokus juga, Kaget iya. salah nilai Iya. bisa juga. Iya. Dan fisik otomatis Penting. bisa buat fokus juga iya kan penting kan menunjang kan. Hanya nggak gampang tuh. Iya tahapannya banyak banget Iya. dari tadi 2 tahun naik lagi 3 tahun udah 5 tahun 5 tahun udah naik lagi mau naik ke itu aja buat di Yang daerahnya bikin aja. namanya kalau nasional belum tentu buka 2 tahun sekali. Ini tetap harus ada yang buka dulu, Iya. dibuka dulu baru boleh gitu Iya. berarti. Akhirnya kan di daerahnya numpuk nih, kelas 1-nya numpuk. Kayak DKI tahun ini kelas 1 udah kurang lebih 15. Makanya harusnya tahun ini kan kita buka penataran baru lagi. Cuman kemarin diskusi sama ketua lembaga, tahan dulu deh Bang, ini numpuk nih di atas gitu. Kasihan gitu loh, nih ditumpukin. Iya sih. Nasionalnya belum ada ya. Iya gitu. Ya kalau nasional tuh biasa rutinnya berapa tahun sekali Bang? Semua biasa itu 2 tahun sekali. Tetap hitungan 2 tahun sekali, ya. tapi kan tergantung situasi. Yang di cabang atau daerah ya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun juga. Tapi kalau Bang pelatih sama wasit juri itu kadang berbarengan nggak sih kalau kayak penataran gitu? Apa tetap harus beda-beda? Tapi kan nanti pas di mungkin kalau di penataran pelatih, tapi ada materi tentang wasit juri kan, misalkan kayak gitu. Tapi kalau di juri Tidak apa boleh. tidak ada penataran tentang Pelatih. gitu kan? Tapi peraturannya itu doang yang harus itu Iya. diketahuinya ya. Karena kalau bukan nggak ini sih, tapi karena kita fokusnya untuk mencari wasit, kita tidak mengundang pelatih. Oh, gitu. oke. Nanti kalau mungkin kalau biasanya nih wasit suka, kalau kita di DKI kan suka ada diskusi nih, undang wasit pelatih yuk, suka gitu. Jadi kita ngolah nih peraturan, olah dapat nih 80%, undang pelatih yuk, diskusi lagi. Nah, Sering terjadi begitu. itu tapi mengenai peraturan Bang, tetap jatuhnya mau dari yang tingkatnya tadi wilayah, terus naik ke apa daerah, terus provinsi misalkan kayak gitu. Daerah tuh provinsi. Daerah itu provinsi, berarti kita Nasional, maksudnya heeh. sosialisasinya itu kan tetap tapi dari atas dulu kan Bang, dari Oh, iya. dari yang Oh, iya. apa provinsi itu kan, maksudnya terus tapi harus turun ke bawahnya, Iya. ke bawahnya itu pasti ada pertemuan dulu kayak misalkan wilayah DKI, terus yang wilayah gitu dikumpulin bareng misalkan kayak gitu, Ada. diskusi Jadi- bareng kayak gitu nih. Jadi sama kayak peraturan yang dari persilat. Waktu itu kan ada TOT ya, Training of Trainer. Nah itu kan kebetulan saya dan Bang Bonar yang mewakili itu dari BDKI. Nah kemudian kita ngikutin itu, nanti sama dari daerah-daerah juga begitu, 2 orang. Kirim Nah terus wakilnya akhirnya ya. mereka
Menyebar daerah, lah ya. nyebarin ke daerahnya. daerahnya. Nah, kebetulan kita juga udah pernah ngadain sosialisasi untuk wasi juri pertama. Jadi waktu wasi juri perdana itu adalah kita kumpulkan semua wasi juri dari yang wilayah sampai yang daerah sampai yang nasional karena kebetulan kita yang mewakili. Jadi kita menularkan itu, nah nanti disampaikan baru kita undang pelatih tadi yang dibilang Mbak Munar, termasuk pengurus gitu. Nah, jadi itu kan kalau ya kita sih terima kasih juga ya diundang di acara ini. Jadi artinya kan untuk peraturan baru itu sendiri kan ada 5 komponen tuh yang harus tahu. Yang pertama yang tahu itu adalah wasi juri dulu. Satu, karena dia yang nanti akan memimpin pertandingan. Kemudian yang kedua pelatih. Bagaimana dia melatih ketika dia mendapat aturan itu main Sesuai dengan aturannya lah ya, aturannya. jangan melanggar aturannya. Yang ketiga gitu itu kan. adalah atlet itu sendiri kan. Karena ada atlet yang harus memang tahu gitu kan. Ya harus tahu. Ya. Kalau nggak itu tahu kayak kejadian ntar dia ngapa-ngapain terhadap pelanggaran Banyak, itu ini potong mulu. banyak kayak gitu Kadang banyak. tahu juga orang nggak tahu. Nah, Aduh. itu yang ketiga. Terus yang keempat itu adalah pengurus. Pengurus itu bisa pengurus perguruan, pengurus kota, pengurus IPSI di daerah dan lain sebagainya. Karena aturan baru itu harus memang bersosialisasi ke semuanya kan, Iya. termasuk ke pengurus. Karena jangan sampai nanti pengurusnya nonton dia beda dengan peraturan yang lama. Padahal peraturan sudah yang baru nggak taunya salah dia ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Nah yang terakhir merasa yang paling tinggi manajer. Kalau yang terakhir kan audiens nih. Iya. Audiens itu kan penonton. Iya, betul. Itu juga harus ada edukasi kan. Kalau nggak tahu kan nanti dia di pinggir lapangan seperti kita ketahui kalau pertandingan silat itu kan ya animo penonton banyak. Nah, tapi Banyak. kalau tidak tahu peraturan, kemudian tidak kita edukasi, ya akhirnya ada kesenjangan ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semuanya Banyak. mengetahui. Kejadian yang kayak gitu banyak kayak gini Bang Kak nih. Jadi ambil video terus orang tuanya nih yang datang. Iya. Wah itu anak saya nendang mulu nggak dinilai anak saya. Oh ya sering banget itu. Terus sampai posting di Udah gitu. sosial media segala macam. Aduh rame-rame udah gitu ngadu ke apa ketua panitia. Wah ini wasitnya nggak bener nih yang ini nih. Banyak banget yang gitu-gitu. Kayak begitu sih udah sering ya, sering ini apa kita hadapin, cuman Sering terjadi ya. khususnya kalau di timur ya, di Jakarta Timur. Kebetulan saya kemarin masuk ke pengurusan di timur, saya di bidang organisasi dan kebetulan dipercaya sama pengurus timur. Saya bilang ke perguruan-perguruan di timur, undang aja wasit juri di Jakarta Timur, kita kan sosialisasi, jangan pernah takut, kita nggak minta ongkos kok gitu loh, supaya apa, peraturan ini nyampe nih. Iya. Jangan katanya terus, katanya boleh mukul muka kan katanya nih kan, gitu loh. Itu yang sudah sampai. Nah di DKI juga di beberapa wilayah panggil ajuinnya ke Pengprov. Ya kalau cuma sekedar kopi masa nggak bisa sih lu kan gitu kan bahasanya. Banyak yang minta. Saya sih datengin aja malam-malam, dateng ngobrol kayak gini, ngobrol praktek. Jadi ya mudah-mudahan tadinya nih kan nggak berubah lagi nih peraturan. Nggak akan berubah lagi. Berarti kan Terakhir kapan sih berubah? Bulan kemarin Oktober tahun. Sudah Oktober kemarin. Oh, oke itu terakhir tuh udah yang Iya. belum ada perubahan Nah, lagi nih. kemudian kita dikumpulkan lagi lewat Zoom Meet. kemarin bulan Oh, 9 yang- kemarin. Yang Zoom Meet Iya kemarin. Oh iya iya, Bulan iya. Yang usia dini ya. Maret. Nah, Iya, kalau yang iya. usia dini itu pembahasan kemarin itu Bang Johansa itu mengenai O2SN mungkin ya kan. Oh. Nah, karena berbarengan nih tahun ini kan ada O2SN. Nah, kemudian Mbak Titi menyesuaikan referensi yang 7 itu menjelaskannya. Nah itu kalau di peraturan tanding sendiri nih Bang ya, yang terbaru sekarang nih, sulit gak sih sebenarnya kita buat nerapin di arenanya nih gitu nih? Mungkin kalau kan Kak Ilham sama Bang Bonar juga udah pernah di peraturan yang lama nih. Itu juga kita pengen nanya juga nih sebenarnya. Karena ada peraturan baru nih yang mungkin lumayan berbeda. Ketika udah biasa di peraturan lama, terus nah pas kita nerapin yang peraturan baru, nah itu sulit nggak sih dan lebih ribet mana ya mungkin Nggak kalau ada dibandingin sulit. ini? Ya. Kalau saya bilang nggak sulit. Contohnya satu event nih, kita tahu lah permasalahan, hampir rata-rata permasalahan. Partai 1 sampai 5 usia dini 1, Iya. partai 6 sampai 10 usia dini 2. Itu udah beda tuh ya. Beda kan? Tiba-tiba 11 sampai 15 masuk nih pra remaja tuh, baru beda tuh. Itu beda lagi ya aturannya ya.
Orang nggak boleh sanggup loh. Hitungan detik si Langsung wasit pindah harus lagi. berubah. Harus langsung nge-switching ya bahwa Iya. oh ini Wah, ini usia pra dini remaja. satu, Pra remaja nih. pra remaja gitu kan. Nah, Iya. Boleh ngebanting kayak gitu. Banting. Makanya kalau di wasit istilahnya, dini 1, dini 2 siap bang. Dia mikir dulu tuh ya. Oh Udah iya. langsung connect Iya, iya. gitu. Apalagi kalau yang namanya Anung lah yang sering lah. Biar online nih bang, deadline bang, bubar jam sekian. Nah, teman-teman saya, adik-adik saya tuh, saya berani jamin nggak susah. Karena mereka sanggup loh. Kalau saya mau dia kan duduk di meja nonton doang begini. Kalau adik-adik saya tuh dini 1 dini 2 pra remaja siap bang. Ya, itu kan karena mereka juga sudah latihan juga jadi Iya, wasit kan. betul. Kalau orang sembarangan belum tentu bisa langsung kayak gitu. Iya, makanya- Kayak kita tiba-tiba ini apa ya? Oh di satu bedanya apa ya? Oh di dua ya? Pasti udah kayak gitu mikir Kadang dulu. itu yang saya bilang yang tadi disampaikan Anung, kadang orang tuanya nggak ngerti nih. Iya. Dini 1, dini 2 pra remaja. Oh anakku nendang dia nggak ngerti. Iya, dia Anakku ngebantu. jatuhin dia Mau nggak tahu. bantuin banting gitu nih nggak dikasih nilai Iya. katanya Emang gitu. kagak ada itu. Kagak boleh. Banting aja tapi nggak dinilai Iya. juga pelanggaran juga. Tapi kalau saya selalu, kalau kebetulan saya di situ jadi KP atau jadi TD, ibu ikut technical meeting nggak? Apa tuh pak? Banyak. Wah ini udah ibu udah nggak usah protes gitu. Udah nggak gue layanin kalau gitu. Nah Pak. mungkin ini juga buat edukasi yang nonton gitu ya, mungkin orang tua ataupun pelatih gitu ya. Jadi ya kita ada banyak sebenarnya yang peraturan-peraturan yang kayak gini yang memang jadi perbedaan ya, usia dini 1, usia dini 2. Jadi ya nggak bisa digeneralisir juga gitu kan. Jadi juga memang ya harus ngerti juga gitu kan peraturan gitu. Nah mungkin kita terbahas lebih detail lagi nih peraturan gitu kan seperti apa biar mungkin lebih nangkep tadi ya. Nah mungkin yang paling umum tadi usia dini 1, usia dini 2 nggak boleh ada bantingan ya. Iya. Pukul Ya, tendang Itu tuh. pukul tendang doang. Pukul tendang. Tapi kalau misalnya dia ngebanting jatuhnya boleh, tapi nggak dihitung nilai gitu aja. Tidak dihitung. Tapi nggak pelanggaran juga. Itu untuk usia dini 1, usia dini 2. Nah kalau masuk pra remaja ya berarti ya itu udah boleh bantingan. Boleh. Boleh. Bantingannya tapi Tapi bukan yang Tapi nggak boleh yang tarikan. Iya. Nah itu kan makanya itu Tangkapan. tangkapan harus bantingannya Ya. dengan tangkapan. Nah itu mungkin juga banyak orang yang nggak ngerti tuh, taunya jatuhan aja yang penting jatuh gitu kan. Nah taunya bener. Nah tapi kalau kayak di pra remaja kalau dengan tarikan jadi pelanggaran nggak itu? Dari pelanggaran binaan, tapi kita kasih binaan. Oh kasih binaan tidak ya teguran. pelanggaran kecil. Oke. Nah ya makanya ini sebenarnya kalau mau dibahas banyak ya Wah. banyak banget ya kalau mau Kelar. detail, tapi ini Gua malu ya. nah, makanya kita tapi ini minimal dapat gambaran umum lah, orang-orang nih dapat gambaran umum bahwa itu beda semuanya gitu loh, para remaja, dewasa gitu kan udah Apalagi nggak terkait beda. dengan masalah pelanggaran sekarang. Hmm. Masalah misalkan dia udah kena tegur hukuman 1 itu Kak. Peringatan 1. Hmm. Ya babak kedua ntar bisa jadi peringatan 2. Ya. Itu yang jadi masalah sekarang, pelanggarannya kan gitu ya, kayak akumulasi ya. Ya betul. Tapi enggak, kalau dia di babak pertama ada kena peringatan 1, Di babak masuk ke kedua ada babak kedua pelanggaran. tuh hukumannya balik lagi dari bawah. Iya. Tapi peringatan tetap berlaku. Oh, peringatannya aja yang berlaku ya. Iya. Akumulasi. Cuma kalau untuk binaan dan Ulang lagi teguran, dari nol. ulang ya, Ulang binaan lagi dan dari teguran nol. ulang ya. Berarti Sampai yang- ketiga itu. Tergantung kalau pelanggaran keras yang nendang muka ya, itu Iya. yang langsung peringatan ya. Peringatan. Betul. Ke muka gitu. Nah, itu juga tuh ini sebetulnya kalau ada sedikit ngebandingin peraturan lama peraturan baru terkait serangan ke muka. Kalau dulu kan itu ada kita ada persepsi nggak tahu nih orang nunduk gitu kan. salah bela. Salah saya. Nah, di Dibilang peraturan baru ini sebenarnya itu masih ada nggak sih atau masih ada salah seperti bela. apa gitu Masih ada ngeliatnya? salah bela. Oh, masih Sekarang kan ada. gini, contohnya cabut singkong. Ya. Oh, kalau dia langsung cabut Kalau singkong dia ya, langsung kan nggak, kalau dia kena kan itu bukan pelanggaran. Nah perlu nunduk kan gitu logikanya gitu. Sekarang kan makanya saya bilang di peraturan ini sebenarnya bagus karena munculnya teknik-teknik perburuan yang selama ini kita nggak pernah lihat. Tiba-tiba dia ngambilnya, sut, tapi kaki langsung begini, refleks. refleks kan? Kalau orang refleks. Kata orang pelanggaran, enggak. Oh, itu nggak pelanggaran. Kecuali kita langsung tuh. Oh, tapi kalau dia posisinya bersedia gitu berdiri mau ya, tapi kalau dia lagi nunduk bener-bener ngambil Langsung itu kita ya pukul nyerangnya. tendang ya baru pelanggaran jatuh. Oh, gitu. Nah, Nah, itu ini itu yang makanya- sulit, persepsi iya. ini sulit. Kenapa saya bilang tadi di awal di technical meeting itu selalu saya tuh bilang
Saya tanya dulu, ini yang siapa nih yang hadir? Pelatih bener, saya pelatih Pak. Kadang yang bikin ribet itu nggak nyampe nanti hari ribut. Karena bisa jadi dia segen nih ke pelatihnya ngomong. Iya. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Orang ngeluh juga gitu loh. Padahal kita kan pengen menyamakan persepsi sebenarnya gitu. Ya itu kayak gitu kan emang mesti tahu lah pelatihnya gitu. Wajib. Kan bener-bener lah. Dan atletnya juga seharusnya tahu juga kan bahwa dia nggak boleh melakukan ini gitu. Betul. Loh. Gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi bahas nyambut singkong itu sebenarnya dibolehkan masih. Diboleh. Cuman resikonya itu tadi kalau Iya. ketabok ya. Nah, Ya udah lu nggak kena pelanggaran lawannya Iya, gitu. Campur singkong kan musuh lawannya diem doang. Nggak mungkin juga pasti berontak-berontak ya, pasti ada refleksnya berontak-berontak. Boleh tapi tidak boleh langsung ya. Ya, Kalau di serangan peraturan dulu. baru itu harus ada serangan awalan. Serangan awalan dulu. Nah, jadi boleh dia gerakan awal pukul dulu terus baru ngambil boleh. Karena sekarang itu dengan menjatuhkan diri pun boleh. Jadi tangkap tuh di bawah terus kemudian. Tapi sambil menjatuhkan diri berarti resiko dia dihitung jatuhan juga dong itu ya? Ya kalau dia terjatuh tapi lawannya enggak ya dia yang jatuh. Oh. Itu yang banyak kita masih puyeng kadang ngeliatnya nih. Dulu sempat ada yang Sekarang orang gini nih. berusaha banting tuh digini-giniin dulu sempat gitu kita kan. jatuh nih, banting nih, jatuh. Kita ngebanting jatuh dia begini. Kita terbalikin ke sono. Kita yang jatuh. Itu counter Itu dulu. attack. Sekarang enggak. Enggak ada lagi Oh, nggak kan? ada. Kalau kemarin kan gue banting nih, Eh, gue jatuh di dalam, ya kan? Oh itu posisi jatuh di Itu bawah. yang satu Iya. lagi dari keluar kan, Iya. yang luar kan yang dapat jatuhan. Iya. Oh gitu, yang Ya. dalam yang jatuh nih berarti. Sekarang enggak, Sekarang dibalik. yang keluar itu kena binaan, Oh. Tapi jatuhannya dibatalkan. jatuhannya enggak sah. Oh. Ini yang baru nih di situ juga. Ini berarti baru kemarin. edisi-edisi ini termasuk tuh perubahan-perubahan hal kayak gitu ya? Bang Wah, punya itu nggak sih bang punya. bukunya mungkin dari edisi 1 sampai edisi 7 ada nggak sih? Mungkin teman-teman di rumah mungkin pelajari kalau mungkin punya mas. Ya kan teman-teman mau punya mempelajarin hubungin Bang Bonar atau Ilham. 1 sampai 7 deh ngobrol lah 2 hari 2 malam. Iya kalau sebenarnya gini loh, sebenarnya kan tadi kan saya bilang peraturan ini indah sebenarnya, nggak rumit. Kalau dibikin rumit jadi rumit. Makanya kalau ngobrol begini aja kita nggak bakal pinter, harus praktek. Praktek ya. Makanya kadang kita, ya saya bilang Jakarta Timur lah ya, Jakarta Timur yang masih rajin tiap seminggu sekali masih latihan. Ini latihan buat wasit juri maksudnya? Iya, kita olah. Wasit juri aja harus latihan apalagi atlet. Setiap hari Rabu bang ya? Iya, Rebo di Padepokan tahu gue. Itu. Iya. Harus Iya. latihan. TGR dibahas tuh, tandingnya dibahas. Kadang gini, mereka ini kan rajin buka YouTube, pertanding daerah nih. Bang ada begini nih bang, gini nih bang, kita kupas. Ngupasnya kan itu cuman ya habis maghrib ya bubar karena kan hitungan waktu di situ. Lampu dimatiin sama Mas Kak. Iya. Ya kita belajar diskusi. Udah lu cari, ntar kita ketemu lagi bahas, analisa lagi. Soalnya kalau timur berarti masih harus rutin seminggu sekali. Jadi nggak bilang lebih bagus ya, tapi adik-adik saya di timur semakin hari semakin mengerti. Iya, tapi kalau saya lihat di DKI sekarang masih jurinya mungkin semua hampir rata bang. Karena di DKI event tiap bulan tiap ini hampir ada terus gitu kan. Jadi kayak teman-teman jam terbang buat melakukan Iya. short time-nya istilahnya dia pembelajaran dia makin berkembangnya ya karena jam terbang itu kan, karena banyaknya event di DKI juga. Betul, tapi kadang saya juga berharap EO itu ya mau membuat kejuaraan itu yang sifatnya jangan yang pemasalan, supaya lebih pintar wasit-wasit ya gitu. Kalau pemasalan kan sebulan 3 kali 4 kali dia pinter kalau pemasalan mah. Makanya tadi saya bilang begitu dia partai 1 sampai 5 PAUD Iya. 6 10 Udin 1 Udin 2 pra remaja pinter dia berubah. Iya. Tapi kalau udah masuk ke dewasa ya saya harus fair. Adik-adik saya juga kadang-kadang gaptek karena mental. Iya, satu dia ngambil keputusan salah dari sudut suaranya yang lebih keras. Kenapa? Ya kan? Karena kalau dewasa itu udah pasti mayoritas kan gengsi perguruan antar Satu perguruan. itu, iya. Walaupun dia pegang juga tuh usia dini 1, usia dini 2. Makanya saya berharap banyak EO tuh mau bikin kejuaraan yang
prestasi murni gitu, dewasa. Ya saya harapan sih kayak pensilat lah bikin, jangan permasalahan mulu. Udah bosan permasalahan gitu loh. Walaupun sebenarnya bantu adik-adik saya jadi pinter, jam terbangnya jadi banyak gitu kan. Tapi ini yang kita bicarakan yang di DKI. Iya, Karena kondisinya tiap-tiap daerah kan beda. Beda ya. memang. Jadi Di kalau- daerah itu juga masih dikit soalnya Betul. sebenarnya. Jadi mereka Makanya jam terbang juga kegiatan-kegiatan tetap itu, butuh. Jam terbang dari kan ibaratnya kalau wasit juri dengan IO itu kan simbiosis mutualisme. Betul. Tanpa wasit juri kalau kita nggak ada bisa nilai. bener. Kalau nggak ada IO, wasit juri nggak ada yang tugas nih. Yang kita Jalan ini ya. nggak ada event. Tapi kalaupun ada kegiatan nggak ada wasit juri, nggak bisa bisa juga jalan. jalan. Iya. Nah, jadi itu kita saling bersinergi. betul, Jadi yang Bang. tadi dibicarakan itu yang di DKI ya alhamdulillahnya memang tadi Mas Handung bilang hampir tiap bulan ada kegiatan. Jadi kita terupdate. Terupdate itu artinya peraturan sampai yang revisi 7 pun sudah kita laksanakan. Iya. Makanya begitu kita ke peringkat yang tinggi, misalnya ke nasional atau yang ini, kita sudah mengetahui duluan. Gitu. Itu bersyukurnya begitu. Iya, Maksudnya yang bangunan. Tapi bukannya yang apa dibandingkan dengan yang lain gitu ya, bukan. Tapi ini kita bicaranya dengan yang DKI. Makanya Iya. bangunan mencontohkan yang Ya di memang DKI kenapa terus, gitu. tadi Bang Bundar bilang adik-adik di wasit juri semua bisa berkembangnya ya karena jam terbang tadi. Jam terbangnya Betul, banyak. karena jam terbang itu yang menjadi Sampai mereka mungkin bisa. perbantuannya dari wasit juri wilayah ya Bang ya. Iya. Jangan kurang mau wilayah kayak udah. Tinggal nyomot. Gitu. Karena kan sekarang wasit juri DKI itu hampir 220. Iya. Anggotanya tuh Bang. 230 yang 230 aktif itu yang- hampir 120. Itu aktif tuh ya. Karena kita udah nggak, mungkin udah tahu 3 event tuh dengan waktu bersamaan wasitnya kayak ready semua. Iya. 6 gelanggang, 4 gelanggang. Iya. Tapi gini Mas Anung sama Mas Alfon, jadi pembinaan kalau kita bicara di DKI lagi kemarin-kemarin itu kita sama lembaga ya, jadi pembinaan di wasit juri itu tidak hanya cuman mengenai peraturan, masalah mental bertanding pun di lapangan kita pernah mengundang pakar-pakarnya. Mental Jadi tugas ada dia yang- ya, iya. waktu ketika tugas nih. Ketika Psikolog misalnya bukan mental pemenang tuh Pak Irwan dulu pernah, terus kemudian masalah edukasi Kepribadian, etika dan etiket cara kita undang dari berpakaian, luar. jalan, duduk dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga diajarin masalah mental, termasuk brainstorming. Oke. Jadi semuanya itu ketika nanti kita dilepas di wilayah, misalnya nih, misal dalam keadaan darurat, IO tidak menyediakan alat yang benar, dia harus bisa tuh bikin bagan. Bagaimana dia caranya supaya semuanya bisa berjalan? Itu mendadak tuh harus semuanya bisa. Dan itu sudah kita pernah lakukan di adik-adik kita lah ya, kita tatar. Jadi tiap sertifikasi naik selalu kita memberikan Itu masukan. tuh peraturan juga. yang ini lah, peraturan yang baru ini. Kalau nggak ada IT kan, mereka udah ngerti manualnya. Mereka bisa. Udah ada lah Cuman sekarang. waktunya yang lama gitu. Iya. Iya, ya makin pusing nggak bisa ngejar 2000 orang. Nah 2 itu. hari. Tapi mereka bisa. Kita udah ajarin ini. Udah diajarin, kita ajarin. Tapi emang manualnya juga dari atas juga ada ya Bang? Ada. Di atas tuh. ada, emang udah diajarin. Terutama apa namanya? Bang ini nggak bisa lu bilang bang nggak ada gitu. Kerjain. Ya kebetulan kalau saya kan gua nggak suka saya ngomong gitu. Iya. Nggak becus lu gitu. Belajar balik lagi ke cabang lu. Saya begitu. Jadi teman-teman juga terpacu nih kompetisi nih. Di antara mereka nih kompetisi nih. Tapi bukan untuk menyingkirkan. Tapi saling Kompetisi buat nih antara mereka. mengupgrade Saling diri membangun mereka. lah, Iya. saling membangun. Jadi upgrade diri, anjir dia bisa, gua masa enggak ya kan. Iya. Mau nggak mau kan dia punya bahasanya kayak gitu kan. Betul. Mungkin sekarang kalau tadi bahas peraturan ya, di peraturan sebenarnya tadi sempat kita omongin ada sosialisasi. Tapi sebenarnya waktu pembentukan peraturan ini kalau pas ada revisi-revisi ini, itu wasit juri itu biasanya emang Dilibatkan berdiskusinya sih sama, saya nggak tahu apa federasi yang ngebentuk peraturannya. Nah itu seperti apa sih, mungkin kalau bisa kita tahu apakah memang revisi ini karena memang masukan dari wasit juri, tapi mungkin prosedurnya seperti apa dari DKI ke nasional kah atau seperti apa gitu? Kalau saat ini memang federasi yang buat. Jadi antar federasi lah membahas aturan ini berdasarkan catatan-catatan selama beberapa pertandingan nih.
digodok, inilah yang diturunin. Misalnya dari federasi kita turunlah ke bawah nih, diundang lah. Tapi selama ini baru TOT ya, yang tatap muka ya, dengan Zoom. Tapi kalau Zoom ya nggak efektif. Iya bener Bang, saya juga menurutnya kalau Zoom tuh efektif kagak ada praktik, cuman bahasa doang. Jadi kita juga kayak menerka nih istilahnya yang mana ya yang kita Itu. kan ada 2 bahasa tuh Bang. Sampai kayak orang chat sama ngomong aja. Kita chatting WA aja kadang sama bahasa ngomong kadang Salah bisa jadi ini ya. persepsi. Berbeda persepsi. Iya kan? Dengan Tetap itu dari Tapi kalau federasi. tatap muka berarti ada praktik dong. Kemana ada tatap muka kan? wajib, pasti ada. Kalau kemarin mah Zoom nggak ada praktek. Enggak, Oh, tapi itu sempat Bang. tatap muka. Nggak, belum tatap muka nih yang edisi 7 ini belum tatap Belum muka. tatap muka. Belum. Oh, yang waktu terakhir di Padepokan di Itu yang TOT. satu kos apa? Iya itu TOT. Oh itu TOT itu yang itu kayak di Sama yang hotel itu loh, hotel Padepokan di bawah tuh berapa hari gitu, bulan tahun lalu ya kalau nggak salah. itu TOT yang langsung tugas Indonesian Open kan. Sebelumnya sesudahnya Bang, ini Oh baru itu yang ini yang Oh iya, sudah pelatihan yang untuk wasit pon. Oh, yang 2000. Oh iya ya pon Yang Apa ada namanya, tes pemanasan, Iya apa? pemanasan. Kalau kita pra pra kompetisi gitu-gitu Kan lah ada ya. tes fisik juga tuh. Tes fisik, tes kebugaran, pokoknya tes semuanya tuh. sampai tes tulis ada. Sampai tes tulis. Iya. Jadi katanya wasit gampang. Iya lo lihat sih dari luar gampang. Tapi lo di dalam gumet. Emang orang kalau ngelihat mah gampang ngelaksanainnya Iya. itu yang ini. Sementara kita tuh ngikutin ada tahap-tahap di dalam. Ya saya masih Ilham juga nggak langsung cek-cek langsung duduk bisa begini. Tahapnya panjang ya. Dia lebih senior ya saya kan 93 ya. Berapa tahun Kak? Maaf nih. Sekarang dari tahun berapa tuh? Saya 95 Udah terjun tuh. udah wasit. Ke Ilham 9293. 93 berarti kalau sekarang 2024 Berarti zaman gua 21 dulu tahun bertanding Kak Ilham udah jadi wasit juri ya kayaknya ya. Iya, bener. 21 Jadi yang 96 sekarang yang sekarang jadi wasit pun ya kita wasitin dulu. Iya betul. Ya kayak Puspa tuh dulu sebelum dia tunggal kan dia tanding. Nggak nyangka ya hidupnya bagus jadi main di tunggal ya di situ ya. emang rezeki dia di situ gitu. Nah, kalau internasional pengalaman internasional udah pernah Kak Ilham sama Bang Bonar? Saya belum internasional, tapi saya udah pernah mimpin internasional Indonesia Open. Indonesian Open. Ya, terakhir. Terus di mana Asian School Game di Semarang, saya juga tugas juga di situ. Ya itu kan baru beberapa event-event yang di sini aja ada di Kalau Jakarta. kayak Asian School Game gitu, wasit jurinya dari internasional juga Iya, apa? iya. Nah itu biasanya kalau misalnya bareng sama wasit internasional ada gap mungkin language tapi nggak tahu knowledge tentang peraturan nggak mungkin bisa diceritain dikit gitu loh kalau kita ketemu wasit juri mungkin dari negara lain gitu ya gitu. Nah itu Ya, seperti apa? balik mungkin lagi ya? kayak gini, kita kan nggak pernah ketemu sama Alfon kan. Iya. Tapi kalau kitanya saya nyautin, maupun Mbak jawab kan enak tuh TikTok, kayak begitu. Di sana juga kita di Semarang pun pertama pakai Inggris cowboy kan, begitu dia dia bisa bahasa Inggris kan. Kan itu ada wasit Thailand, Filipina, Brunei, Laos kan. Singapura nggak ada? Singapura malah nggak ada. Saya liatin bisa nggak Inggris cowboy ini? Oh bisa. Aja bahasa Inggris, tapi kalau enggak ya gua cowboyin lagi. Terutama Thailand susah banget ya kan. Iya. Sama Filipina, sama Laos. Ya kayak tadi lah nggak pernah ketemu kan. Nang oi. Ya tapi kalau soal gap tadi soal gap knowledge, nah itu yang mungkin gap knowledge peraturan gitu karena kita lagi spesifik ngomongin itu sebenarnya udah merata belum sih di wasit juri internasional itu kalau ngelihatnya mungkin dari Kak Ilham sama Bang Bonar gitu. Kalau saya ngelihatnya mereka tuh kaku. Kaku sesuai peraturan. Oh, Tapi kurang Nggak pas boleh. Di aplikatifnya peraturan kurang. tuh nggak boleh naruh ini di sini. Ya nggak boleh Pak dia. Pelanggaran. Kalau di kita kan gampang ya kan. Masih ada kebijakan gitu loh. Kalau mereka kaku. Gitu. Ya kan? Ada kejadian dulu di Semarang tuh pelatih Thailand. Masalah ikat apa ya? udang-udang itu. Nah, dia ribut dia protes. Itu tanding loh. Dia protes ke KP, nggak bisa dia. Ternyata emang benar nggak bisa gitu loh. Kalau saya sih ngeliatin gitu, ngeliatin di Asian Games kemarin waktu saya tugas jadi panitia kan ngeliatin juga Asian Games. Dia tuh sebenarnya dia bagus gitu loh. Cuman kaku, saklek lah. Padahal begitu saya
tanya sini tanya sana waktu dia Semarang sini. Ternyata mereka sebagian itu bukan pesilat. Nah itu Bukan pesilat. Bukan pesilat. Bukan. Orang pegawai. Oh, bukan. Sama dengan wasit bola di internasional. Mana ada tuh pemain bola tuh. Gitu. Dia pegawai dibuka penataran. Oh, saya minat, daftar dia. Ya kalau di luar negeri mungkin peminatnya nggak kayak bukan orang dari aktivis silatnya Kak di sana. Sama Singapura pun juga pernah Orang bilang tua kayak atlet gitu malah. juga. Ada yang kayak gitu. Beda kalau di kita kan wajib. Bisa silat awalnya memang dari perguruan Iya. kan? Iya, Awalnya karena emang harus dari perguruan sampai saat sekarang masih harus dari perguruan kan. Ya kan kalau dia nggak rekomendasi perguruan dia nggak bisa daftar Bisa jadi daftar wasit. jadi. dia juga kalau misalkan dari perguruan di perguruannya nggak aktif juga gitu nggak bakal dibagi. Ya, berarti Suratnya mau gue jadi nggak wasit bakalan juga bisa ya? Nggak bakalan bisa gue ya? nggak bisa lo. Tergantung kalau lo bila ketua DKI nih. Siapa tahu kalau gue, tapi kalau ngeliat tugas wasit juri, ampun kalau ngeliat tuh sebenarnya ya kita Ya, mungkin kalau ngeliat dari luar ya terus terang ya Kak, Bang. Saya kalau ngeliat dari luar mungkin tahu nih seharusnya begini. Tapi pas lagi di sana pressure itu udah hilang semua pasti iya. itu. Apalagi kalau udah kayak pemasalan tapi yang level sekarang ini ada 6 bagan ya. Itu masing-masing KP itu suka pressure tuh. Orang kan kayak apa? Lu tugasnya sebenarnya gitu loh. Kita cari yang baik dari yang terbaik misalnya. KP-KP-nya ini pada pressure ke bawah nih. Iya. Maka lagi begitu lagi briefing udah pada nunduk semua tuh. Takutnya tuh ditunjuk nih kan. Padahal mah nggak begitu sebenarnya kan.